Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Halo rekan-rekan sekalian, dimanapun kalian berada. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Justisia Gita Ananta dengan NIM 2211011056 dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu semester 5 kelas C. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi petugasan yang diberikan dalam mata kuliah Niti Sastra yang diampu oleh Bapak Iketut Pasegunawan, SPDH, MPDH. Baiklah rekan-rekan sekalian, demikian perkenalan singkat dari diri saya. Maka dari itu, marilah kita beranjak ke bagian inti dari video ini, yakni untuk membahas sebuah konsep kepemimpinan yang sangat relevan di segala zaman, yaitu Abhigamika yang terdapat dalam Sadwarnaning Rajaniti. Selamat menyaksikan. Kepemimpinan Hindu. Kepemimpinan Hindu adalah konsep yang mendasar pada nilai-nilai spiritual dan filosofis agama Hindu. Seorang pemimpin Hindu tidak hanya dilihat sebagai sosok yang memerintah saja, tetapi juga sebagai seorang guru, panutan, dan pelayan masyarakat. Akar-akar dari kepemimpinan Hindu dapat ditemukan dalam kitab-kitab suci agama Hindu seperti Bhagavad Gita dan Niti Sastra yang mengajarkan tentang Dharma, Karma, dan Moksa. Dharma tersebut merujuk pada sebuah kewajiban moral dan sosial. Karma adalah hukum sebab akibat, dan moksa adalah pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Konsep kepemimpinan Hindu ini menekankan pada keseimbangan antara dunia material dan spiritual. Bagi seorang pemimpin Hindu, diharapkan mampu mengelola urusan duniawi dengan bijaksana, namun tetap menjaga nilai-nilai spiritual. Nah, kualitas seperti kejujuran, integritas, belas kasihan, dan keadilan adalah hal yang sangat penting dalam kepemimpinan Hindu. Selain itu, pemimpin Hindu juga diharapkan memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang agama dan filsafat, sehingga mampu memberikan bimbingan spiritual kepada masyarakat. Dalam praktiknya, kepemimpinan Hindu tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, di dalam keluarga, seorang ayah diharapkan menjadi pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Di dalam masyarakat, seorang pemimpin desa atau sebuah kerajaan diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan adil. Prinsip-prinsip kepemimpinan Hindu yang juga relevan dalam konteks organisasi modern, di mana seorang pemimpin diharapkan mampu menginspirasi dan memotivasi timnya untuk mencapai tujuan bersama. Secara singkat, kepemimpinan Hindu adalah suatu konsep yang holistik dan mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan sosial. Seorang pemimpin Hindu tidak hanya fokus pada keberhasilan materi,
tetapi juga pada kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat yang dipimpinnya. Nah, rekan-rekan sekalian, seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat utama yang tertera di dalam Caturkotamanding Narpati dan Sadwarnaning Rajaniti. Pembahasan kita selanjutnya yaitu membahas tentang Sadwarnaning Rajaniti. Sadwarnaning Rajaniti. Sadwarnaning Rajaniti adalah 6 sifat utama bagi seorang pemimpin. Adapun bagian-bagian dari Sadwarnaning Rajaniti diantaranya: 1. Abhigamika. Abhigamika ini merupakan sifat yang bisa dibilang mempunyai rasa simpatik serta mampu menciptakan perhatian positif bagi anggotanya serta mementingkan kepentingan masyarakat atau anggotanya daripada kepentingan pribadi. Abhigamika juga berarti harus mampu merasakan sebuah masalah dan tahu akan rasanya masalah tersebut. Bagian yang kedua, Prajna. Prajna ini mempunyai karakter bijaksana serta memahami iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, Prajna harus mampu mengambil keputusan yang menyenangkan kedua belah pihak. Yang ketiga, Utsaha. Mempunyai pola pemikiran yang kreatif dan bagus serta proaktif maupun inovatif. Utsaha ini adalah bentuk dari dijalankannya sebuah keputusan yang telah diambil oleh seorang pemimpin serta mampu membuahkan sebuah hasil. Bagian yang keempat yaitu Atmasampat. Mempunyai nilai moral mulia serta objektif dan memiliki integritas tinggi. Di bagian ini, semua hasil keputusan yang dijalankan itu harus benar-benar dirasakan oleh setiap seluk-beluk anggota. Bagian yang kelima, Sakya Samanta. Dapat mengendalikan anggotanya, kemudian memberikan pemahaman bagi hal-hal yang dirasa dan dianggap kurang pantas, dan mampu berperilaku adil. Setelah keputusan yang dijalankan sudah dirasakan oleh setiap orang dalam satu organisasi tersebut, maka harus diadakannya sebuah evaluasi terhadap hasil dari keputusan tersebut. Yang terakhir adalah Aksudra Parisakta. Memiliki kemampuan memimpin pertemuan rapat, serta mampu memberikan pemahaman, kesimpulan yang bijaksana, serta pandai berdiplomasi. Aksudra Parisakta ini dilakukan ketika memimpin dan pemimpin akan kembali mengambil keputusan dari sebuah evaluasi, di mana harus adanya tindak lanjut. Dan setelah diambilnya keputusan, harus terdapat sebuah perubahan, peningkatan level dari level sebelumnya, dan memiliki ciri khas yang dapat digunakan sebagai penanda keberhasilan dari suatu perubahan. Dari sekian penjelasan mengenai Sadwarnaning Rajaniti, kita di sini akan menekankan pada satu aspek, yaitu Abhigamika. Di dalam Sadwarnaning Rajaniti, atau 6 sifat utama seorang pemimpin, Abhigamika menempati posisi pertama, posisi yang sangat penting. Secara sederhana, Abhigamika berarti kemampuan seorang pemimpin untuk menarik hati rakyatnya, menciptakan ikatan emosional yang kuat,
dan menjadi sosok yang dikagumi. Dapat disebut memiliki rasa simpati sebagai pemimpin adalah dengan cara masuk dan terjun ke dalam suatu masalah dan merasakan bagaimana rasanya sebuah masalah tersebut. Dengan cara itulah, seorang pemimpin mampu untuk mengambil sebuah keputusan di dalam setiap permasalahan. Apa yang sebenarnya membuat seorang pemimpin disebut abigamika? Bukan sekedar karisma atau pandai berbicara, melainkan kombinasi dari beberapa faktor. Pertama, abigamika adalah tentang ketulusan hati. Seorang pemimpin yang abigamika benar-benar peduli pada rakyatnya, mendengarkan keluh kesah mereka dan berusaha untuk sekuat tenaga dengan memenuhi kebutuhan dari anggotanya. Yang kedua, abigamika juga tentang kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Pemimpin yang abigamika mampu menyampaikan pesan dengan jelas, sederhana, dan inspiratif. Mereka juga pandai mendengarkan dan memahami perspektif orang dan pendapat dari orang lain. Yang terakhir, abigamika adalah tentang tindakan nyata. Pemimpin yang abigamika tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga berani mengambil tindakan untuk mewujudkan janjinya. Mari kita lihat beberapa contoh pemimpin sejarah yang terkenal karena sifat abigamika. Antara lain yang pertama yaitu ada Mahatma Gandhi. Dengan prinsip non-kekerasan dan perjuangan kemerdekaan India, Mahatma Gandhi berhasil menyatukan jutaan orang dan menginspirasi gerakan pembebasan di seluruh dunia. Yang kedua ada Nelson Mandela. Melalui perjuangan panjang melawan apartheid, Mandela berhasil membawa Afrika Selatan menuju demokrasi dan persatuan. Dan yang terakhir ada Martin Luther King Jr. dengan pidatonya yang berjudul I Have a Dream. King berhasil menggerakkan jutaan orang untuk memperjuangkan hak-hak sipil bagi orang Afrika Amerika. Dari beberapa contoh tadi, mereka berhasil menyatukan rakyatnya, mengatasi berbagai tantangan, dan meninggalkan warisan yang abadi untuk rakyatnya. Lalu, relevansi diri era modern ini bagaimana? Nah, di era modern ini, sifat abigamika masih sangat relevan untuk digunakan menjadi seorang pemimpin. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga mampu menginspirasi dan menyatukan mereka. Jadi, pemimpin yang abigamika dapat membangun kepercayaan, mengatasi polarisasi, dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Baiklah rekan-rekan pendengar sekalian, abigamika adalah kualitas yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, baik itu pemimpin negara, organisasi, bahkan di dalam keluarga sekalipun. Dengan mengembangkan sifat abigamika, kita dapat menjadi pemimpin yang lebih baik dan berkontribusi lebih besar bagi masyarakat.
dengan cara masuk dan terjun ke dalam suatu masalah dan merasakan bagaimana rasanya sebuah masalah tersebut. Dengan cara itulah, seorang pemimpin mampu untuk mengambil sebuah keputusan di dalam setiap masalah. Saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan makna kepemimpinan itu sendiri. Mari kita menjadi pemimpin yang abigamika, yang mampu menginspirasi dan membawa perubahan positif bagi lingkungan di sekitar kita. Sekian pembahasan singkat dari saya mengenai istilah abigamika dalam Sadwarna Ninggrajaniti. Saya memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya.